Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba bersyukur atas kesempatan bahwa kami masih Tuhan perkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan. Urapi kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar supaya kami dikuatkan kembali, kami menjadi kembali kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan, cerita mengenai Sakeus, di mana semua seperti saya sendiri, waktu semenjak saya masih kecil ke sekolah minggu, saya tahu benar mengenai cerita dari Sakeus ini. Tetapi kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih yang kita bisa pelajari dari seorang Sakeus, supaya kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan satu penghiburan, dan kita mendapatkan satu reminder kembali bahwa apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Sakeus. Nah, di sini kita melihat dari kitab Lukas ayat 19, ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Kita mulai dengan ayat yang pertama sampai yang ketiga dulu. Di mana di sini dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala, garis bawahi katanya, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kemudian ayat yang ketiga, di situ dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Mungkin sampai di sini dulu. Jadi dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, kelihatannya Sakeus sebelumnya dia sudah mendengar mengenai Yesus, tetapi dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Tetapi di sini dikatakan bahwa karena saking ingin melihatnya, dia ingin melihat Yesus walaupun baru mendengar. Jadi keadaan dirinya, karena dia pendek, tetapi tidak membuat hatinya itu surut untuk melihat Yesus yang pada saat itu baru masuk ke kota Yeriko. Nah, poin pertama dari ayat 1 sampai ke 3, kita mau belajar bahwa jikalau seseorang, mungkin saudara dan saya, apalagi yang sudah di dalam Tuhan, Sakeus belum di dalam Tuhan, baru mendengar tentang Tuhan. Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan, kalau kita ingin mengalami perjumpaan, kita ingin berjumpa dengan Tuhan, yang pertama kita belajar dari sosok Sakeus adalah kita harus mempunyai kemauan yang kuat. Kadang-kadang di dalam situasi dan kondisi kita, banyak yang membuat kita itu surut dan kita tidak, saya tidak bisa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dari Sakeus, di sini kelihatan walaupun dia pendek, dia berusaha, dia mau untuk benar-benar melihat Yesus. Jadi kalau kita mau mengalami satu perjumpaan dengan Yesus, yang pertama saudara dan saya harus mempunyai kemauan, saudara. Jadi dari di sini juga kita melihat bahwa Sakeus seorang kepala, berarti dia seorang yang sangat kaya. Dia tidak melihat posisi dirinya, title dari dirinya, tetapi dia merendahkan diri karena dikatakan di sini bahwa dia itu tidak berhasil, tapi dia nanti akan naik ke pohon untuk bisa melihat kepada Tuhan. Dia hanya punya kemauan untuk melihat, tetapi apa yang dilakukan justru menghasilkan sesuatu yang ekstra. Jadi yang pertama harus ada kemauan untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kemudian kita lanjut ke ayat yang keempat, di mana dikatakan bahwa maka berlarilah ia atau Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kemudian
Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Jadi kita melihat dari ayat ini bahwa setelah ada kemauan, pasti akan ada hasil, saudara. Karena di sini kita belajar dari Sakeus, karena keadaan dirinya yang pendek, dia berlari karena dia punya kemauan yang kuat. Dia naik ke pohon hanya untuk melihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati daripada Sakeus yang benar-benar sungguh-sungguh mau untuk berjumpa dengan Yesus. Dan makanya Yesus katakan, "Sakeus, engkau turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Jadi setiap usaha, kemauan daripada kita, saudara, kita harus yakin dan percaya bahwa itu akan ada hasil. Di dunia sekuler pun hal tersebut ada, apalagi di dalam Tuhan. Nah, di sini berarti harus ada kemauan, dan kemudian kita harus yakin dan percaya setiap kemauan akan menghasilkan satu usaha. Setiap usaha akan menghasilkan yang namanya ada hasil. Nah, kita lihat kemudian ayat yang ke-6 dikatakan bahwa lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi saudara, selain ada kemauan, dari kemauan akan menimbulkan satu usaha. Setelah ada usaha, usaha pasti akan menghasilkan, ada hasil akan dihasilkan. Dan setiap hasil itu akan mendapatkan satu sukacita seperti yang Sakeus lakukan. Dan bukan hanya sukacita yang akan didapatkan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan ada menghasilkan yang namanya perubahan hidup. Kalau kita lihat dari Sakeus yang tadi dikatakan bahwa Tuhan dia mengalami satu perubahan karena ada sukacita yang sungguh luar biasa. Dia katakan bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi bukan hanya dia bertobat, tetapi dia itu justru bukan kembali, jadi bukan hanya bertobat, tetapi dia melakukan extra mile, lebih daripada apa yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat, saudara. Sungguh luar biasa. Tetapi kita ingat di ayat yang selanjutnya, Yesus katakan di ayat 9, kata Yesus kepadanya, kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Dan ayat yang terakhir, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa. Jadi di dalam cerita Sakeus ini kita belajar mengenai harus ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti menghasilkan satu usaha. Jika ada usaha pasti akan ada hasil. Dan jika ada hasil pasti ada sukacita di dalam Tuhan. Dan kalau ada sukacita pasti ada perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Jadi hari ini kita belajar 5 hal dari cerita daripada Sakeus. Dan saya yakin dan percaya saudara dan saya yang sudah ada di dalam Tuhan, kalau hari ini kita dalam pergumulan, kita mungkin hari ini lagi mengalami rohani yang sedang dingin, mari kita melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Sakeus. Harus punya kemauan yang kuat, harus ada usaha, karena pasti akan ada hasil, ada sukacita yang melimpah di dalam saudara dan saya. Dan kemudian pasti akan ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan untuk
kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah, keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.